Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, teman-teman. Seperti biasa, support dulu channel ini, like dan subscribe agar saya bisa terus berbagi cerita ke kalian. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Mawar hitam. Dengan bersemangat, Aryo mengayuh sepedanya menuju toko bunga. Dia berencana akan membeli sekuntum mawar untuk pujaan hatinya, Ririn, adik kelas yang sudah dia taksir sejak pertama kali masuk SMA. "Mbak, ada mawar putih?" tanya Aryo begitu sampai di toko bunga. "Ada, Mas. Sebentar saya ambilkan," jawab pelayan toko bunga meninggalkan Aryo. Tak lama kemudian pelayan itu keluar dengan membawa beberapa kuntum bunga mawar putih. "Ini, Mas, mau beli berapa?" "Satu aja, Mbak. Ini uangnya," kata Aryo sambil memberikan uang dan menerima bunga mawar itu. "Hari ini gue harus berani ngasih bunga ini ke Ririn. Gue denger-dengar dia suka mawar putih," kata Aryo pada dirinya sendiri sambil mengayuh sepedanya menuju sekolah. Sesampainya di sekolah, Aryo langsung memarkirkan sepedanya dan berlari-lari kecil menuju kelasnya. Di sana sudah ada Ari, teman sebangkunya. "Hai, Ri. Gue udah beli bunganya nih," kata Aryo to the point sambil menunjukkan bunga mawar putih itu. "Oke sip, tapi kok mawar putih sih?" tanya Ari sambil memperhatikan bunga itu. "Gue denger-dengar Ririn suka mawar putih, jadi gue lebih milih beli mawar putih daripada mawar merah yang gak disukainya," kata Aryo sambil memegang bunga itu dengan hati-hati. "Wih, bunganya bagus tuh. Buat siapa?" "Pasti buat gue ya." "Makasih, Aryo." Tiba-tiba Sika datang dan akan merebut bunga itu. Namun tangannya ditepis Aryo. "Apaan sih? Ini bunga buat Ririn tahu," kata Aryo menyembunyikan bunga itu di balik badannya. "Ya ampun, Aryo, lo nggak kapok ya? Dia cuek sama lo. Itu berarti dia nggak suka sama lo." "Nyerah aja ngapa sih?" kata Sika sambil duduk di bangkunya. "Nyerah? Ogah, gue nggak mau nyerah demi mendapatkan cintanya," kata Aryo. "Tapi usaha lo selama ini kan sebenarnya udah cukup bikin hati cewek lo, Mer. Tapi coba lihat dia nggak ngerespon apa-apa yo," kata Sika menyadarkan. "Udahlah, Fik, lo tuh nggak tahu perasaan gue gimana. Mungkin lo juga akan melakukan hal yang sama kalau di posisi gue," kata Aryo dengan nada sedikit sebal. "Iya, sorry. Gue tahu kalau lo nggak mau diatur-atur. Sekarang terserah lo deh. Yang penting gue udah memperingati lo," kata Sika memutar posisi duduknya dan membelakangi mereka berdua. Keesokan harinya, jam menunjukkan pukul 6:30, namun Aryo sudah berada di sekolah. Aryo bersiul-siul kecil saat berjalan menuju kelasnya. Dari belakangnya terdengar Ari berteriak memanggilnya. Aryo pun melambatkan langkahnya. "Gimana bro, sukses?" "Dari raut muka lo sih kayaknya sukses," kata Ari begitu mereka beriringan. "Yah, gue sih sukses ngasih bunganya, tapi dia tetap diam aja waktu nerima bunga itu. Bahkan tatapan matanya bikin ngeri," kata Aryo bergidik mengingat kejadian kemarin. "Mungkin bener kata Sika, dia nggak suka sama lo," kata Ari menepuk bahu Aryo. "Apaan sih lo? Bukannya dukung gue malah." Kata-kata Aryo terhenti saat memasuki kelas dan melihat sekuntum bunga mawar putih tergeletak di mejanya. Aryo mengambil bunga itu dan memperhatikan bunga itu dengan seksama. "Lo kok ada bunga mawar putih di meja gue? Ini kan bunga yang kemarin gue kasih ke Ririn. Kok ada di sini sih? Kenapa jadi ada hitam-hitamnya?" Aryo meletakkan kembali bunga itu di atas meja. "Mungkin ini tanda kalau dia nggak suka sama lo," kata Ari dengan hati-hati, takut membuat Aryo marah. "Gue nanti mau ngasih bunga lagi. Apakah dia mau ngembaliin lagi atau gimana?" kata Aryo sambil duduk di bangkunya. "Dasar keras kepala," kata Sika yang ternyata mendengar ucapan Aryo, namun sepertinya Aryo tidak mendengarnya. Siangnya, Aryo kembali memberi bunga mawar kepada Ririn. Kali ini Ririn menerimanya dengan tersenyum.
Namun Ririn tetap tidak berkata apa-apa kepada Aryo. Di hari berikutnya, Aryo kembali menemukan bunga mawar putih di mejanya. Kali ini bercak hitamnya bertambah banyak dari kemarin. Kenapa bercaknya bertambah ya? Kemarin gue kira bunganya kena tinta jadinya hitam-hitam gitu. Tapi masa bunganya kena tinta lagi? Kata Aryo menunjukkan bunga itu kepada Ari. Tapi kalau tinta hitamnya nggak kayak gini deh. Tinta kan agak biru-biru gitu. Ini benar-benar hitam, yo, kata Ari. Aryo, Sika memanggil dengan tubuh gemetar. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah dia mengalami hal yang luar biasa. Lo kenapa, Fik? Lo sakit? Ari menghampiri Sika dan membimbingnya untuk duduk. Yo, gue mohon sama lo. Please, hentikan semua ini. Lo stop ngirimin Ririn bunga lagi. Sebelum semuanya terlambat, kata Sika dengan suara gemetar. Lo emangnya kenapa? Terserah gue dong mau ngapain. Siapa lo ngatur-ngatur gue? Kata Aryo dengan nada tinggi. Iya, gue tahu. Gue bukan siapa-siapanya lo. Tapi please, buang sifat keras kepala lo. Ini masalah nyawa yo. Titik. Nggak usah bawa-bawa urusan mati. Ini nggak ada hubungannya. Mana ada hubungannya coba orang ngasih bunga sama mati. Kata Aryo dengan marah. Membuat anak-anak di kelas memperhatikan mereka berdua. Udah, nggak usah teriak-teriak. Malu diliatin teman-teman. Mendingan kita bicara di luar aja. Ari menengahi dan menarik mereka berdua keluar kelas. Apaan sih, Ri? Gue cuma ngasih peringatan buat anak keras kepala ini. Kalau dia tetap keras kepala ya terserah. Gue nggak peduli, kata Sika meronta-ronta mencoba agar tangannya terlepas dari cengkraman Ari dan berhasil. Sika langsung berlari menuju kelas. Lo gimana sih yo? Masa sama cewek kasar kayak gitu? Gertak Ari saat mereka di luar kelas. Lagian dianya juga sih. Udah tahu gue keras kepala. Masih ngatur-ngatur gue segala. Aryo duduk di bangku di depan kelas. Tapi apa maksudnya Sika menghubungkan bunga sama nyawa? Tanya Ari. Tahu tuh anak, aneh banget. Kata Aryo sambil memukul tembok di sebelahnya. Tiba-tiba matanya menangkap sesosok orang yang tak asing. Ririn sedang berjalan ke arahnya. Ririn tuh, Ari berbisik. Udah tahu, jawab Aryo tanpa mengalihkan pandangannya dari Ririn. Mungkin dia mau jelasin tentang bunga itu, bisik Ari lagi. Ririn semakin dekat dengan mereka berdua. Ririn terlihat berjalan menunduk dengan langkah kaki terseok-seok. Ririn, lo kenapa? Kaki lo sakit? Tanya Aryo seraya berdiri begitu Ririn sudah dekat dengan mereka. Namun Ririn terdiam saja dan terus berjalan. Tiba-tiba hawa terasa dingin. Angin berhembus pelan namun membawa aura mistis. Ari mengarahkan pandangannya ke sekelilingnya, sepi, hanya di kejauhan terlihat beberapa anak. Rin, Aryo memanggil sekali lagi. Dengan cepat Ririn menengok, namun yang terlihat adalah wajah mengerikan Ririn dengan bola mata berwarna putih. Sontak Aryo dan Ari berteriak dan langsung berlari masuk ke kelas. Kenapa lo? Pagi-pagi udah teriak-teriak, Sika menyambut dengan tatapan sinis. Sika, please ceritain semua yang lo tahu tentang Ririn. Sekarang gue percaya sama lo. Aryo tak memperdulikan pertanyaan Sika. Sekarang lo udah tahu, entar aja ya ceritanya. Udah masuk, kata Sika begitu melihat guru memasuki kelas. Beneran lo, pokoknya lo harus ceritain semuanya, kata Ari. Iya, tenang aja, jawab Sika. Siangnya sepulang sekolah Aryo, Ari dan Sika duduk-duduk di tepi lapangan basket. Di sekolah sudah sepi, hanya beberapa anak yang ekskul masih berkeliaran. Aryo dan Ari menantikan kata-kata yang keluar dari mulut Sika. Jadi gini, gue udah tanya-tanya sama temen-temennya Ririn. Katanya Ririn itu anaknya aneh banget. Siapapun yang mengganggu dia pasti kena musibah, kecelakaan, jatuh atau apalah. Pokoknya dia misterius banget, kata Sika, lalu menarik nafas dan melanjutkan bercerita. Terus masalah bunga itu, gue tanya sama kakek gue.
Ternyata dulu kakek gue tetanggaan sama neneknya Ririn. Kakek gue bilang, sebelum kematian neneknya Ririn, Ririn digangguin sama cowok. Dia selalu dikirimi mawar putih. Kejadian itu membuat Ririn merasa keteror. Sika kembali menarik nafas, membuat Aryo dan Ari semakin penasaran. Karena neneknya sayang sama Ririn, beliau bersumpah, jika nanti beliau meninggal maka arwahnya akan selalu menjaga Ririn dari gangguan cowok-cowok jahat. Dan kata kakek gue, setelah neneknya meninggal, aura di sekitar Ririn dan rumahnya aneh banget, membuat nggak nyaman. Makanya kakek gue pindah. Sika mengakhiri ceritanya. Lah terus hubungan bunga sama nyawa apa? Tanya Aryo. Oh iya gue lupa, dulu setelah kematian neneknya Ririn, ada juga yang ngirim bunga mawar putih. Dan bunga itu selalu kembali dengan bercak hitam. Awalnya bercaknya sedikit, tapi setelah 2-3 kali ngirim bunga dan bunga itu kembali bercaknya bertambah banyak. Dan bunga terakhir berubah warna menjadi hitam. Dan gak lama setelah itu, si pengirim bunga itu meninggal. Kata Sika membuat Aryo dan Ari tersentak mendengar kata terakhir. Ah, lo jangan bercanda Fik, itu semua bohong kan? Bilang kalau lo bohong Fik. Ayo bilang. Aryo terlihat mulai panik. Gue serius yo. Awalnya juga gue nggak percaya waktu kakek cerita. Tapi korbannya juga nggak cuma 1 atau 2 orang, tapi banyak. Kata Sika meyakinkan. Korban-korbannya pengirim bunga semua. Tanya Ari. Dilihatnya Aryo gemetar ketakutan. Iya, mereka mengirimkan 3 tangkai bunga mawar putih lalu meninggal, jawab Sika. Tapi kenapa mereka masih mau ngirimi bunga buat Sika? Kalau korbannya 1 orang sih masih bisa dirahasiakan. Tapi bukannya korbannya banyak, seharusnya mereka nggak mau mengalami hal yang sama kan? Tanya Ari. Nah itu dia, katanya, Ririn tuh punya aura yang bisa menarik perhatian cowok. Tapi nggak semua cowok, hanya cowok keras kepala, kata Sika sambil melirik Aryo lalu melanjutkan. Walaupun mereka sudah diperingatkan tapi mereka nggak mau mendengar. Iya emang gue keras kepala. Tapi apa manfaatnya buat Ririn? Tanya Aryo. Katanya sih untuk membuat neneknya tetap menjaga dan selalu di sisinya. Dia harus mempersembahkan nyawa orang yang mengirimi dia bunga mawar putih. Ya gue nggak percaya. Makanya tadi pagi gue tanya ke Ririn. Tapi Ririn jadi aneh. Suaranya serak-serak gimana gitu. Lirikan matanya tajam. Dan waktu gue mau pergi, bola matanya jadi putih semua. Sika bergidik mengingat kejadian tadi pagi. Tapi pengirim itu meninggal kalau dia menerima bunga mawar hitam kan? Tenang yo. Tadi bunganya belum sepenuhnya hitam. Makanya jangan kirimi Ririn bunga lagi. Udah cukup, kata Ari. Sebenarnya, tadi pagi gue udah ngasih bunga lagi buat dia, kata Aryo menunduk. Dari suaranya terdengar Aryo sangat ketakutan. Aryo, jangan bercanda. Gimana nih? Gue nggak mau lo kenapa-napa, kata Sika kaget. Serius Fik, gue taruh di meja Ririn waktu gue baru berangkat. Entah kenapa seperti ada yang membisikkan ke gue buat cepet-cepet ngasih bunga itu ke Ririn, kata Aryo dengan suara gemetar. Sekarang gue udah nggak bisa bantu apa-apa yo, gue nggak berani. Bisa jadi akibat yang terjadi akan lebih buruk, kata Sika dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Sika, jangan ngomong kayak gitu dong. Emangnya lo mau Aryo mati konyol gara-gara bunga? Kata Ari. Dia sedang berpikir keras mencari jalan keluar. Percuma, Ari. Seperti apapun usaha kita, nggak akan berhasil. Lawan kita bukan manusia. Ingat itu, kata Sika sambil memeluk lututnya yang gemetaran. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh di depannya. Benda yang sebenarnya indah, namun tidak untuk saat ini. Sang mawar hitam telah datang untuk mengambil nyawa. Gue nggak mau mati. Gue nggak mau mati. Aryo segera berlari menuju parkiran sepeda. Aryo segera pergi meninggalkan sekolah tanpa mempedulikan panggilan teman-temannya. Dengan pikiran kalut dia mengayuh sepedanya. Aryo, jangan pergi. Sika dan Ari berteriak sambil berlari menyusul.
Namun, Aryo baru saja keluar dari gerbang, sebuah truk langsung menyambarnya dengan keras. Aryo terpental cukup jauh hingga membuat kepalanya terbentur cukup keras. "Aryo!" Sika berteriak, kakinya lemas tak mampu menopang tubuhnya yang terasa sangat berat. Sika ambruk tak mampu melihat apa yang terjadi di depannya. Roda sepeda berputar bak piringan hitam yang mengalunkan nada kepedihan. Darah mengucur dari kepala Aryo. Dengan menahan kesakitan luar biasa, Aryo menatap orang yang berkerumun di depannya. Ditatapnya lekat-lekat seorang berjubah hitam yang membawa mawar hitam, lalu gelap. Gelap, dan semuanya menjadi gelap. Selesai, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain cerita Salam Horor Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.